Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Natarisme. Oke. Iya. Udah lama banget lagi nih. Enggak dong. Terakhir 3 tahun lalu kita bikin 3 tahun konten. lalu, iya. Saya masih Nggak. SMP saya. Karena belakangan ini teman-teman kita banyak yang lagi sibuk, tapi ini ada satu yang nggak sibuk. Ada kita berhasil culik. Ini teman SMA juga. Siapa lagi dong Siapa yang lagi? bisa kita ajak ngobrol? Iya. Tapi orang-orang Natar ini Nggak ada matinya ya. biasa aja sih. Oke. Saya muji, Anda jatuhin malah. Tapi orang Natar satu ini agak unik. Iya benar aja. Dia ini teman kita sekolah, Teman sekolah. teman saya SMP dan SMA. Iya, teman saya SMA juga. SMA ya. Kita langsung aja, Iya, biarin kenal biarin diri. dia memperkenalkan diri. Oke. Silakan Baik banget memperkenalkan. memperkenalkan diri. Ini ada ini tandanya. Oh iya, betul. Nggak ada perkenalan diri, namanya aja Sinta. Sinta. Oh, namanya Sinta. Jojonya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu zaman dulu. Kameramen nggak relate Sinta dan Jojo. Tahu. Udah ketahuan ya tahun berapa ya? Umurnya ya. Yang ini Rama. Rama dan Sinta. Iya, itu bagi tua lagi tuh. Dua lagi Mahabharata. Iya. Sinta itu adalah apa ya? Kalau saya bilang itu ini Apa? warga negara Ratu. Iya, rumahnya di negara Ratu kan ya? Iya. Betul, Negara Ratu, Natar. Lahir ya? Lahir di negara Ratu ya? Oh enggak. Oh, enggak. Aku masuk Lampung di tahun 2000. Iya, dia ini baru ya, sekolah juga SMP baru. SMP kelas 2. Anak baru. Anak baru. Dulu dipanggilnya Jawa karena dari Jawa. Dari Oh, Jawa masuk Lampung langsung ke Natar. Langsung Oh. Natar. Ini jangan salah loh. Ini podcast kita ini, Oke. ini kan segmented banget ya. Natarisme. Kita kan lagi ngebikin isme-isme baru tuh, namanya Natarisme. Oke. Sebelum jadi Natar Agung nanti. Oh iya, betul. Dan kita banyak spill-spill ini, apa namanya? Jokes internal ya? Jokes internal. Yang Iya. kayaknya emang, makanya penonton kita ini nggak banyak. Sekarang jobnya internal. Iya. Nonton Oke. kita itu paling cuma Rastra Avo, Oh, iya. iya kan? Si Andi Prima, si Agung, Doni. Doni, udah cuma itu aja. Makanya Luar biasa. Baru tahu nih kayaknya nih. nggak ada penonton kita dikit tuh. Oh, iya. Ada juga mungkin penonton bayaran gitu. Ada Bayar penonton suruh nonton. Saya kasih kopi suruh bayar gitu. Suruh nonton. Suruh nonton. Suruh bayar. Iya benar, Sinta ini unik ya. Kamu nggak tahu. Kita langsung aja, nggak usah masuk SMP, nggak usah ya. Ini saya. SMA. Kenapa SMA? Apaan? Gitu ngingir ya? Enggak sama apa? Kamu nggak tahu kan? Dia ini anak rohis. Iya ya. Anak rohis. Iya, dulu. Anak rohis. Masih ingat lagunya? Tapi dia juga penari. Jadi kalau kita dulu, kamu nggak inget ya? Kalau hari Jumat kita rohis, dia nari, kita ngintipin dia nari. Anda nggak ikut ya? Oh, saya mah kayak ngintipin orang nari. Kamu ngintipin Eko ya? Saya Dulu ngintipin. itu kalau SMA yang penari paling depan itu kalau nggak Eko, Neni, Sela, Enggak, bukan Sela dong. Ya, ya. Saresa ya. Sareza. itu kakak nggak tahu Enggak, dia, si nggak tahu. Resa. Oh iya. Resa yang tinggi. Iya. Enggak, sekelas kita. Yani juga, Yani. Oh Yani aku tahu. Bu Ratna Wida dulu ya. Betul. Iya, Bu Ratna Wida. Dia ini kelas-kelasnya kelas-kelas unggulan terus nih. 11, 21 ya. Termasuk ya anak-anak pinter sombong gitulah. Pinter sombong. Saya tuh paling kesel sama anak-anak pinter loh. Tapi sombong. Biasanya anak pinter itu kan nggak sombong, pelit. Cupu. Iya, waktu itu Iya masih kan, cupu dia. cupu. Nerd ya kutu buku ya. Sebelum gaul sama Eko. Eko siapa nih? Eko banyak nih. Eko Jaguar. Oh, Eko Jaguar. Halo kok, apa kabar? Kamu Nanti kita masih undang Eko. Eko harus masih- datang ini ke buat Natarisme. hiburan kamu kok. Kamu nanti di sana di tengah laut sana nonton Iya. ini ya. Kamu pasti ketawa-ketawa sambil muntah. Jadi dia ini, Terus. udah lama gak ketemu soalnya. Iya. Dia ini lulus SMA keterima kedokteran, Fakultas Kedokteran Unila. Ini enggak Berapa ya? lama kuliahnya? Enggak tahu. Lama banget. Enggak sampai. Sam- Tahu nggak? Tunggu aku kuliah di kedokteran. Nah ini kita bentar. Dia ini, saya spill ya. Dia ini Oke. keterima Fakultas Kedokteran Unila. Nah, gimana ceritanya kita tanya ke dia. Ya itu, Gimana kuliahnya tuh? cuma berapa bulan? 3 bulan. Oh, sempat kuliah ya? Sempet 3 bulan, sempet pengenalan mahasiswa 3 waktu bulan? itu, sempet masuk. Jadi Saya tuh dengarnya malah nggak diambil.
Sempat. Oh, sempat kuliah bareng Adi. Ya? Betul. Satu semester aja nggak nyampe itu 3 bulan. Belum. Iya benar. Kayaknya Itu aku angkatan merasa pertama nggak ya? kuat gitu. Enggak lah. Oh. Belum lah, Unila. Angkatan keberapa waktu itu? Kan kedokteran baru sih itu kalau nggak salah ya. 2002 kalau nggak salah. Angkatan ketiga apa? Mungkin ya. Masih. Oh, berarti udah sempat kuliah bareng Adi ya? Oh, saya itu dengarnya sama Sinta nggak diambil, terus Sinta keluar negeri. Gitu dengernya ya. Dengernya. Langsung jadi TKI apa? Iya, kayaknya gitu ya. Tenaga kerja. Jadi kenapa nggak diambil ibu? Sempet Iya, ya. Udah kuliah, cuma ngerasa ya bukan kayaknya passionnya aku bukan gitu. di sini deh gitu. Lah waktu daftar gimana? Kan waktu itu dapat daftar apa namanya? Kalau Beasiswa. sekarang ini undangan ya. Undangan. Oh, jalur undangan. Aku waktu itu jalur undangan. Terus ya dulu kan cita-cita dokter. Tapi ketika jalan ini kayaknya bukan gue banget. Bukan ya. Itu baru sadar di 3 bulan. Sebenarnya dari awal mungkin. Sebenarnya memang cuma belum kan kita nggak niat ngomong, banget. gitu. Intinya nggak niat banget deh di awal. Tapi sempat dijalanin tuh 3 Sempat. bulan. Karena orang tua mungkin ya. Enggak juga. Sempet pokoknya ini coba deh, bisa deh gitu. Tapi ternyata enggak. Ya sudah, daripada semakin jauh, gagalnya nanti di tahun kelima kan nanti sakit. Iya. Jadi mending di 3 bulan aja. Saya pikir benar. Saya ini baru tahu sekarang nih. Saya pikir tuh nggak diambil. Oke. Terus Sinta memilih kuliah lain. Iya, tuh. Nah, berarti cita-cita ke dokter itu benar-benar dari pribadi kamu atau memang orang tua? Itu kayaknya setiap anak kecil punya cita-cita dokter nggak sih? Iya, sih emang iya. Dokter, guru, tentara, polisi biasanya dia itu kan. biasanya Itu kan defaultnya pasti gitu, kan. template-nya Dari kayak gitu. kecil orang tua juga bilang cita-cita kamu jadi dokter deh gitu kan udah kayaknya udah merasuk Iya, di udah jiwa anak nyangkut ya. kecil kan gitu. Sorry. Terima dokter berarti memang nilainya lumayan waktu itu ya. Tapi yang waktu itu dokteran siapa aja selain kamu sama Adi? Aduh nggak tahu. Nggak dah. tahu ya 3 bulan bro. Bukan, maksudnya yang dapat jalur undangan. Yang daftar dulu tuh kan namanya PMKA. Iya betul. Iya kan, jalur PMKA sama SPMB. Jalur Iya, PMKA itu yang jalur undangan kalau bahasa sekarang itu. Yang itu berprestasi kan itu. Berprestasi ya, terus yang SPMB yang tes. Gitu. Saya undangan nggak keterima. Nggak diundang ya. Nggak diundang deh. Datang tadi jemput pulang tadi antar. Di Langkungan. Oh sempet kuliah, sempet di Makrab juga berarti ya? Sempet yang pakai apalah dulu itu pakai kalung topi-topi apa? karton, ya. Iya masih sempet. Sempet suruh ngerayap gitu nggak? Sempet iya bener. Ada ya. Ada juga kedokteran ya. Ada. Saya karena pernah dulu tuh di kedokteran tuh malah ngerayap di tembok. enggak lah. Cicak dong. Sempet pengenalan Pengenalan, ruang ya. lab-lab yang berisi begitu, maksudnya kan mereka banyak kan begitu. Tapi bukan karena kayak tiba-tiba takut darah atau takut apa enggak gitu. kan belum sampai megang darah, maksudnya belum sampai praktek begitu. Jadi 3 bulan setelah itu sadar, kayaknya. Kayaknya ini bukan gue deh. Terus akhirnya memutuskan untuk Kemana? Habis itu pindah berhenti. kuliah atau Enggak. berhenti aja? Udah 3 bulan universitas saya juga udah close. Udah tutup ya? Benar. Jadi waktu itu aku sempat kerja di Oh, salah langsung satu kerja. toko HP. Iya. Yang kerja. Sempat kerja. Pertanyaan kedua. Waktu habis. Waktu habis. Jadi akhirnya tiba-tiba nih langsung kita lompat aja. Kemana? Apa jiwanya saat itu apa yang paling Enggak waktu itu passion? next- Karena kan memang apa itu? sempat seni juga kan, kayak tari, drama kan itu memang punya jiwa seni dia ini. Iya betul. Iya. Kuliahnya waktu itu aku akhirnya ngambil di Politeknik, tapi ya lagi-lagi kegiatannya nggak sejalan dengan kuliah itu. Politeknik Biasa. jurusan Teknologi pangan, Pak. Kalau sekarang Polinela namanya. Iya, Polinela. Dulu waktu itu udah Waktu itu udah Polinela. Masih Politeknik. itu Iya, cuma Jadul ya. Teknologi pangan, tapi selesai nggak? Selesai. akhirnya selesai juga ya. Tapi di kegiatan kampusnya juga lebih banyak seni. Iya, dulu ikut-ikut apa sih mahasiswa? Ini UKM gitu. UKM ya. Iya, UKM yang berita-berita itu namanya apa? Oh, Sukma. Sukma. Oh, kamu ikut Sukma juga? Oh, saya teknokrat. Saya nggak Maaf ya, tahu. Anda bukan Persma. Saya Raga. Kamu Raga ikut Sukma. Sukma Raga. Oh, sempat ikut Persma juga. Tapi nggak lama.
Ya aktif-aktif nggak aktif sih. Cuma itu aja kegiatan waktu itu. Tapi ada kegiatan-kegiatan lain gitu di luar itu, di luar kampus? Waktu itu nggak ada. Nggak ada. Oh, baru mulai ke seni-seni itu setelah selesai malah. Setelah selesai. Oh. Jadi di Jakarta, waktu itu tinggal di Jakarta, terus ketemu dengan banyak komunitas, ketemu dengan orang-orang yang memang suka sama seni, aktif di literasi. Ya, itu literasi ya. Literasi. Spesifiknya apa tuh? Maksudnya pertama berkenalan terus mulai aktif di kegiatan Aku apa? pertama kali kalau di literasi itu di puisi. Kita Puisi ya? di komunitas-komunitas puisi, bikin buku, Oke. nulis buku segala macam. Tapi semakin kesini kayaknya aku dan beberapa temen itu lebih fokus di literasi anak. Apa dongeng? Dongeng, terus apa ya? Ya cerita-cerita anak. semacam- Legenda gitu-gitu ya. Betul. Tapi salah satu. melakukan dongeng kan, mendongeng kan? Mendongeng, iya, kita juga ada lembaga, kita punya lembaga itu menerbitkan buku-buku dongeng. Oh. Gue udah punya judul nih buat podcast. Apa itu? Calon dokter yang jadi seniman. Kalau dokter yang jadi pendongeng. Calon dokter yang jadi pendongeng ya. Itu dia, bener. Dan itu akhirnya kayak memang passionnya gitu ya. Kayaknya seneng aja di dunia itu. Itu udah jadi job sekarang? Pendongeng gitu? Atau apa sebutannya gimana? Iya, aku lebih hobi ya. Aku menekuni itu sebagai hobi sih. Udah di ini maksudnya? Diundang di beberapa, iya. Tapi aku nggak menyebut itu sebagai mata pencaharian. Iya, gitu iya. ya. Oh, Tapi aktif. Aktif. Komunitasnya kayak mana waktu itu? Namanya komunitas yang sekarang ini Lembaga Seni dan Sastra Rebung. Boleh disebut nggak? Boleh. LSR. Promosi juga boleh, promosi. Di sini boleh promosi apapun, bebas. Tapi ada ininya. Waktunya. Makasih ya. Love-nya loh, ada love-nya. Belum. Di sini bebas promosi apapun. Jadi aktif di situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang kita Sekarang. pernah bikin di Jakarta waktu itu seharian Jakarta mendongeng, dan itu tahun 2000 sebelum COVID, dan itu cukup apa ya, rame ya, dihadiri sampai 2000 anak. Oh, anak ya. Kenapa? Bikin di Lampung nih harusnya. Kenapa suka dengan anak-anak? Iya. Pertanyaan segitu nggak sih? Iya. Sukanya awalnya dengan literasi, habis itu dari literasi itu kok yang datang tuh biasanya kalau komunitas puisi kayak gitu kan, maaf ya, yang datang kan yang udah Senior. Yang puitis orangnya. Nah itu gitu. dia, akhirnya kita terpikir ini keberlanjutannya anak-anak gimana nih. Iya. Jadi akhirnya kita mengalihkan untuk fokus di anak-anak. Anak-anak. Karena pasti di satu bidang itu ada regenerasi ya. Betul. Kalau kita cuma fokus yang tua-tuanya, yang muda-mudanya, udah gimana nih? Dan anak-anak pun juga suka dengan dongeng kan ya, dengan cerita-cerita Ya itu harus suka. dikenalin, karena kebanyakan anak-anak sekarang kan gadget ya, Iya. gadget. Jadi mau nggak mau kita ya mengenalkan literasi dari dongeng. Kesulitannya apa tuh? Bisa diceritain nggak awal-awal? Kan misalnya kayak ini kan berkenalan dengan dunia anak-anak ini, literasi anak ini kan baru setelah selesai kuliah atau bukan yang dari awal. Dibelajarin dari awal dia. Tiba-tiba harus kenal ke dunia anak-anak. Awalnya apa kesulitannya? Kesulitannya lebih menumbuhkan, waktu itu kan belum booming ya, jadi Iya. menumbuhkan orang-orang ini supaya sama-sama ikut mencintai literasi anak itu susah. So, ya. Karena kalau gerak sendiri kan nggak sampai-sampai, istilahnya kan begitu. Ya harus ada bentuk komunitas biar suaranya Betul. kedengar ya gitu. Gitu. Kalau kita bergerak sendiri agak lebih susah, Iya. tapi untuk mengajak orang bergerak juga awalnya Agak sulit ya. agak sulit. Tapi sekarang udah mulai banyak Komunitas-komunitas atau sekolah. komunitas dan sekolah-sekolah yang mereka berpikir bahwa ini menulis ini memang harus mulai diajarkan, Iya, dengar. digalakan. Iya, saya juga sepakat itu ya. Karena saya juga, kita kan Pijar Kata lagi Pijar Kata mengembangkan apa ya, semacam Edukasi ya. ya wahana atau sarana edukasi untuk anak-anak ya. Jadi selain ada kelas public speaking juga, terus nanti ada Kelas menulis mungkin ada ya? creative writing nanti Nah, gitu. ya. Terus digitalisasi yang pasti. Dan ternyata kemampuan anak untuk menulis itu sekarang udah makin menurun. Maksudnya mereka punya Iya. pikiran banyak nih, punya Iya. ide banyak banget, tapi ketika Bingung untuk tulis dong gitu mereka agak susah. Mulainya Nah itu punya gitu. saran nggak? Gimana biar mereka mudah untuk menuliskan ide-ide menuangkan? Sebenarnya ada teorinya kan, maksudnya dikeplak bikin palanya. ininya dulu. Nulis nggak lo? Pak gitu.
Tulis sih, tapi itu sama dia tulis SOS. Selamatkan jiwa saya. Lebih ke minta tolong ya habis itu. Kalau untuk anak-anak sebenarnya kalau ngikutin teori dasarnya itu akan ketemu kok gitu. Ngikutin aja teori dasarnya yang harus bikin kerangka, harus bikin yang kayak gitu-gitu. Oh iya, kerangka kan? pikiran itu ya. Sebenarnya Dari ide ke kerangka, yang dasar-dasar itu aja diterapin nanti pasti akan ketemu. itu sense-nya muncul sendiri gitu ya. Benar, sense-nya akan muncul. Iya, karena ya saya coba juga sih kayak kemarin tadi ini saya bilang nanti kalian nulis ya. Sebenarnya memang benar ketika mereka itu dipandu itu lebih mudah memang. Kadang-kadang ada, saya nggak tahu ya, tapi saya tanya-tanya ke beberapa anak, ada yang benar-benar mereka itu dilepas sama orang tuanya. Jadi benar-benar mereka itu punya ide, tapi mereka nggak bisa atau nggak tahu cara nuanginnya. Ketika kita pandu, sebentar aja ternyata Bisa. Karena langsung bisa sebenarnya ide eksploratif. mereka itu banyak. Banget. Ketemu anak-anak yang tiba-tiba nggak pernah nulis, tahu-tahu imajinasinya tentang hantu aja. Kan kita ngapain sih anak mikirin hantu, tapi mereka itu hantu yang lucu gitu, yang ternyata dan itu mungkin bisa kalau diteruskan mungkin bisa menjual lah. Betul. Gitu. Penggantinya Casper ya. Itu dia kan. Tuyulin Pak Yul. Siapa tahu ada tuyul Bayu. Tuyul, Ada Casper jangan dong tuyul Indonesia. Bayu. Ya kan itu lebih lokal. Iya, lokal banget itu. Tapi kan dia lucu juga ya. Iya. Lucu makanya. Iya, tapi terus waktu pas berkegiatan di seni yang berhubungan dengan literasi anak ini, itu ini nggak kayak menemukan, oh udah saya mau concern di sini aja, atau memang akhirnya belajar juga untuk yang dewasa gitu-gitu? Enggak sih, aku concern. Kalau untuk literasi aku concern di sini. Concern literasi anak. Concern di literasi. Berarti belajarin juga nggak psikologi anak? Mungkin belajar ini aja ya dari buku-buku ya. Maksudnya gini, karena di suatu cerita kan pasti ada pesan moral yang disampaikan. Ya, paling kayak gitu-gitu aja. Jadi lebih komunitas ini sifatnya ini nggak ada tempat kemudian mereka datang, atau kita juga datang ke, kan biasanya itu ada komunitas-komunitas yang datang ke sekolah, Iya, ke tempat kumuh atau apa gitu. Kita pernah datang ke tempat kumuh di Jakarta. Kita pernah juga bikin acara ibu dan anak di Yogyakarta. Jadi kita udah beberapa kali mengadakan acara di kota-kota Lampung nih yang belum nih. Nah iya. Komunitasnya di Lampung nggak ada ya? Perwakilan di Lampung itu? Enggak ada. Kita di Jakarta. Oh, memang pusatnya di Jakarta? Betul. Tapi kalau misalnya nih kita ada di sini bikin yuk gitu aja. Oh, langsung. Boleh. Nanti bicara kata fasilitasi. Iya. Kolaborasi ya? Kolaborasi. Kita siap. Nih. Kita udah punya teman yang travel vlogger. Nah, iya betul yang kemarin. Ada Denita. Ini sekarang literasi anak. Ada teman pengacara? Ada pengacara. Ada pengangguran? Ada Didik. Bukan, Didik kerja di sini dia. Saya loh. Oh iya, kamu ya. Kamu pengangguran sekarang. Katanya kamu ini bikin digital gitu nggak? Iya, sedikit. Karena itu menghasilkan juga kan? Iya. Iya, berarti kan bisa gabung tuh bareng-bareng kan? Bisa. Nah, itu Ngajarin dia. anak-anak ya nanti ya. Bisa. Anak-anak kan siapa tahu idenya dalam hal desain itu lebih kaya. Kreatif dia ya. Kreatif, betul. Nah terus udah nih perjalanan ngerjain ini. Tapi saya masih penasaran lebih ke kegiatannya di literasi anak ini. Sehari-harinya maksudnya? Iya, apakah itu jadi kayak diagendakan atau ya Sekedar spontan ngumpul aja? Gue. Kita ada agenda, tapi memang sekarang ini donaturnya masih kita punya kayak satu donatur utama lah, gitu. Bukan Donald Trump. Donald Trump loh. Bukan ya. Bukan. Donat Ini- madu. Jadi itu. Nit ini ya. Oh, Ada iya. donatur, Ada kemudian donatur utama. kegiatannya berarti berkala. Kegiatannya sudah ditentukan. Ada agendanya per tahun ya, biasanya agenda per tahun biasanya dia ya. Paling sekarang ini karena memang sekarang semuanya masing-masing personelnya lagi pada sibuk, jadi mungkin kita bikin online kayak gitu. Iya, yang bisa dari rumah ya. Berarti agak lebih padat lumayan nih, Lampung Jakarta gitu-gitu ya. Iya. Gitu ya. Sekarang ini. Oh. Dan konon katanya Konon katanya akan ke luar negeri.
Karena Itu kenapa? Karena suami. Karena jodohnya ketemunya jauh. Oh iya. Dari informasi Kenapa sih orang negara tuh dapat orang Amerika ini jauh-jauh amat? Ada di Umbul Kates itu juga cowok ganteng. Atau di Beranti gitu Itu banyak cowok dia. ganteng. beda bro, Beda ya? beda, bule. Ketemunya jauh. Oh, ketemunya di Amerika. Waktu itu ketemunya di mana sama Miss Wa- Indonesia. Oh, beliau lagi ke Amerika, ke Indonesia. Ada hubungannya sama Seni. literasi tadi? Oh nggak ada. Oh nggak ada ya, oh siapa tahu. Tapi kita sama-sama ini loh, kita sama-sama suka nulis. Jadi waktu di pernikahan kita, ini kita bikin souvenir itu buku. Oh, cerita kalian. Nggak Ya. buku kosong. Buku kosong. Iya kan, diary. Pertama ketemu gitu. Enggak juga, Nggak penting amat ini ceritanya. Iya, nggak segitu-gitunya. Nggak Jadi kita sepede itu ya. bikin cerita pendek-pendek dia aja gitu. Dia punya judul, beberapa judul. aku Oh, punya kayak beberapa cerpen judul. atau cerpen, puisi. betul. Oh, asik. Oh. Keren Aku juga nggak ya. bawa, dan itu berbahasa Inggris karena kan kita menikahnya di sana. Oh Dan di kita bagi-bagi. Saya terinspirasi loh untuk bikin lagi. menikah lagi. Bukan, maksudnya bikin tulisan. Terinspirasi untuk menikah lagi Bikin mahalnya. tulisan. Bikin tulisan puisi collab sama istri gitu. Nah, Saya yakin tuh tulisan istri saya tuh kayak maki-maki saya tuh pasti. Ini aja dia sering ngirim-ngirimin ini tuh. Apa konten-konten Instagram, ceramah agama. Jadilah suami yang membahagiakan istri gitu-gitu deh. Pep, I love you. I love you too, Pep. Jangan dong, jangan dong, enggak, bercanda. jangan. Nah, jadi itu ya, jadi keren banget ya, suami suka nulis. dia sama. Tapi dia suka nulis. pada akhirnya memutuskan untuk akan tinggal di Amerika, itu sudah mulai proses diskusi atau masih tarik ulur? Iya kan, nggak mungkin juga apa namanya kalau kita bilang LDR ya. Ya. Oh, berat Ya kali ya. LDR. Iya kan namanya istri ke suami lah, bro. Iya betul. Iya, iya. Kalau dia masih nyebutnya LDR, katanya kalau anak sekarang tuh nyebutnya LDM, Apa itu? Apa tuh? long distance marriage. Oh iya marriage. Kalau itu tetap LDR sih sebenarnya. Tetap, Long distance relationship. Kalau sekarang tuh kalau lebih ke LDM katanya. Iya. Kelodom. Susah nggak itu? Waktu pertama kali ngebawa culture negara ratu ke Amerika itu. Iya beda banget. Jangan aja. Nggak, Gimana? dari proses perkenalan sampai menikah itu jaraknya Beberapa tahun lah. berapa tahun ya? Ya kan itu sudah beradaptasi lah ya, sudah ada perbicaraan. Iya tapi kan sebelum menikah aku belum ke sana. Belum ke sana. Belum Kalau ke sana. sana itu ke sana ketika sudah memutuskan Untuk menikah. betul, baru berangkat. Gimana tuh? Kalau terus sana, kayaknya lebih support ya dengan hal-hal yang berbau seni ya di sana atau gimana? Kalau menurutku orang-orang di sana itu lebih hangat ya. Ya. Hmm. Sempra. Di sini juga hangat. Jadi memutuskan itu karena memang sistemnya juga support juga ya. Sistem di sana, terus keluarga di sana. Iya, iya. Dukung passion kamu juga gitu. Iya. Dan pekerjaan suami juga kan sekarang ini kayaknya tidak memungkinkan untuk Di Indonesia betul atau untuk pulang pindah ke sini. oh, pulang ke sini. Kalau pekerjaanku bisa Bisa, di kerjakan mana di mana aja. aja gitu kan. Nah pekerjaan dia yang nggak bisa, jadi aku yang ikut gitu. Anak-anak aman. Rencananya itu. Iya, Tapi si yang Saipul sama itu gimana kan? saya Oh, bukan dia. Khairul Anam. yang nomor satu kan di boarding school. Berdiri di Ah, Indonesia. Di sana di Di Indonesia. Natar bro. di Beranti. Lo nggak tahu Beranti punya boarding school sekarang? MR ya? Iya. Emer ya, MR ya? Bos ya? Oh, bos. Itu depan baksonya enak tuh. Iya bener, Enak. bener enak banget. Gede, bakso itu. Itu siapa punya sekolah itu ya? Kirain siapa yang punya bakso itu? Kayaknya nggak pas. Kenapa kita bahas bakso? Karena kan shock aja gitu. Apa? Natar ada yang mau invest Sekolah sekolah bagus banget. internasional kayak gitu kan? Siapa pemiliknya? Bisa nggak kita kerja sama? Ya si itu, bos itu. Oh, Ebos namanya. Bosnya. Orang Indonesia? Muhammad Bos namanya. Enggak dong. Enggak mesti harus kayak gitu. Nggak tahu deh. Dia apa? Jadi sekolah di situ. Anaknya Itu sekolah- asrama ya kan? Asrama ya? Asrama. Boarding school ya. Tapi itu kayak Islamic gitu. Islamic. Oh, Islamic boarding school. Jadi gitu. Jadi kayaknya kalau ikut pindah mungkin kalau dia
kan dokumen ini juga ini aku lagi proses dokumen nih untuk kepindahan ke sana. Iya. Dan itu kan nggak sebulan 2 bulan ya, hitungannya tahun. Iya, iya. Satu tahun. Oh, lama ya? Lama. Dan riba. Ya, Jadi artinya kamu ini nggak nanti akan jadi warga negara Oh Amerika? enggak, Iya. kalau aku untuk pindah warga negara, aku tetap warga negara Indonesia. Tapi Jadi, nanti visanya visa ikut suami jadi berkunjung. green card lah. Green card. Oh iya. Jadinya ke green card. Hampir sama HH-nya hampir sama kayak citizen, Hampir cuma nggak bisa ikut pemilu. Iya. Oh, cuman tidak ada hak pilih di sana. Nggak ada hak pilih. Tapi boleh stay lama. Boleh stay, boleh kerja, boleh Ya green card, green card. maksudnya menikmati fasilitas kesehatan segala macam, udah kayak citizen ya. Itu bisa bertahun ngurusnya. Bertahun-tahun. Itu dia 1 tahun lebih, dan itu kita masih berjalan 6 bulan. Yo, Masih panjang ya. Itu ada wawancara, ada segala macam ya. Di imigrasi. Banyak banget. Untuk anaknya? Anak ditanya-tanya juga. Enggak, mereka ngikut. Pasti Ngikut. orang tua yang diwawancara. Nggak ikut, maksudnya warga negaranya nanti bakal Enggak, kemana? tetap kalau aku mau warga negara tetap Indonesia. Suami? Warga negara US. Oh, beda warga negara ya. Beda warga negara. Anak ikut ibunya. Ini Iya. warga Indonesia. Indonesia. Tapi berarti anaknya bisa jadi naturalisasi atau tetap Indonesia ya? Bisa kalau mau, tapi aku sih kayaknya tetap Kan sekarang lagi rame-rame naturalisasi Betul. sepak bola nih. betul. Tapi kalau memungkinkan punya anak lagi jadi pemain bola. Iya, naturalisasi. Nanti diundang Sintayong nanti. Iya, biar diinter sama Sintayong. Ini pertanyaan titipan didik ini. Pertanyaan gak berkualitas ini. Orangnya pergi lagi habis nitip pertanyaan. Oke, waktu habis untuk satu pertanyaan. Nah, kita bahas sekarang balik lagi ke Indonesia. Oke. Balik lagi ke Lampung. Kan tinggalnya domisili di Natar ya. Iya, Di di Natar. Natar. Kesan-pesannya terhadap Natar. Oke. Kesannya Itu tinggal dulu di Natar boleh. gimana? Natar apakah dari dulu kan dari Jawa pindah ke Natar. Sekarang terus pernah Jakarta, terus di US, balik lagi ke Natar lagi. Apa perkembangan Natar ini? Tahu ada perkembangan nggak? Gitu. Natar udah mulai banyak perkembangannya kayaknya. Kelihatannya ya. Maksudnya kalau kita lihat gedung-gedungnya, dibangun sekolah-sekolah baru. Termasuk kayak tadi itu ya, ke sekolah Iya. boarding school tadi ya, itu di Iya. Natar. Banyak juga. sekolah-sekolah juga kok. Udah mulai berkembang lah kayaknya. Saya tuh tapi tetap kaget loh ada orang invest bikin boarding school di Natar itu. Tapi rame ya? Ya rame. Karena mereka gini, karena mereka kan punya jaringan. Ini aku dengar dari mereka ketika pertemuan orang tua lah ya. Mereka itu punya jaringan sekolah di seluruh Indonesia. Iya, iya. Dan di jaringan sekolah mereka yang di Bandung, yang di Jakarta, sorry bukan Jakarta, Tangerang atau mana itu banyak anak Lampung yang disekolahkan di sana gitu. Oh, mereka referensi dari situ. Jadi akhirnya mereka memutuskan bahwa next Lampung nih. Gitu. Berarti ini nanti ada kemungkinan yang sekolah di situ bukan orang Lampung aja ya? Bisa dari luar. Oh iya, temen anakku juga ada yang dari Jakarta. Oh. Sudah ada yang dari Jakarta. Jadi dari Jakarta malah milih sekolah di Lampung. Betul. Mungkin dia nggak dapat tanah di Bandar Lampung. Jadi dia dapetnya di Natar. Nggak, lagian juga aksesnya mudah kan, dekat Dekat bandara. Iya, bandara, dekat Gitu. tol juga mungkin kan, jadi nggak terlalu jauh. Itu tol kan, itu udah bikin Natar makin maju. Ya, perkembangan. Betul, Ada betul, pintu betul. tolnya ya. Pintu tol itu ada di Natar. Ada niat buka usaha e-tol. Ya siapa tahu kan Isi iseng-iseng isi e-tol. Karena kayaknya itu menjanjikan ya. Panjang Bumisari itu. Etol. Iya betul. Terus Banyak ya. ini jalan-jalan udah bagus ke dalam. Sudah dong, Udah yang bagus ya? dulunya bergeronjal-geronjal. Sekarang udah bagus ya? Iya udah Ya, bagus. berarti ada ke arah positif ya untuk Iya. Natar, perkembangan Natar ini. Iya. Karena denger mau jadi kabupaten, denger nggak? Iya dengar. Cuma nggak tahu nih perkembangannya. Bapak gimana perkembangannya Pak? Ya, tadi pagi ini bahas. Kan? Iya. Tiba-tiba Agung jadi redaktur pelaksana, Gong. Anda tiba-tiba jadi wartawan, ini gimana ceritanya? Majalah dulu kata dia. Makanya, Jadi tiba-tiba jadi wartawan kawan kita satu ini. Dari tadinya saya sendirian alumni, tiba-tiba Agung jadi wartawan juga. Jadi kalau misalnya ditanya berapa persen, kira-kira berapa persen nih? Sampai Nah kalau itu kita tanya Agung nih, Iya. karena dia yang ngeluarin itu tuh artikel itu kan. Dia kan Jawab, sudah Bung, ngulik jawab. ya. Coba Gong main kesini Gong. kesini Kamu jawab. di mana kamu sekarang?
Ini nggak live ya, kita sosokan live bener gitu. Ya kan sebetulnya dia nonton. Tapi kayaknya kalau kayak gitu Agung lebih paham nih. Kalau saya ini ngikutin ya, tapi nggak terlalu mendalam banget sih. Karena saya itu ngerasa kalau saya sepakat, karena memang itu pasti namanya ada pemekaran ya. Pemekaran. Ada pemekaran itu pasti membuat daerah baru itu semakin maju, semakin mudah. Gitu ya. Tuh, jadi Natar kelihatannya udah lumayan lah ya. Iya udah jauh. Sempet ini nggak ke kuburan Cina? Itu lagi viral sekarang loh. Ya Katanya Allah. itu parkirnya ya sekarang. Ada parkir. Ya Ada kan tiket gratis masuk. ya kan, tuh kan. Astaga. Tapi ya tadi ini fakta nih. Tadi ada teman saya yang anak magang di Pijarkata, dia mau liputan ke sana. Gara-gara jadi rame. Tentang fenomena ramenya ini. Terus akhirnya sekarang ditutup. Oh. Sekarang ditutup, nggak boleh lagi masuk. Karena kan viewsnya bagus memang ya. Viewsnya bagus emang. Ya emang karena kan Dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Jadi ngeliat ke bawah. Tapi kenapa baru rame sekarang? Padahal Kayaknya dari dulu ya. dari dulu, dari kita SMP juga udah rame. Karena media sosial. Iya media sosial. Dulu kan nggak serame ini media sosial. Dulu kan pakai surat sebarin. Dulu jadi tempat bolos tuh. Dulu nulis surat taruh di bawah. Taruh di bawah bangku, ketemuan ya di kuburan Cina. Ya Allah, siapa itu? Sekolah Anda lebih dekat kuburan Cina ya? Betul. Betul. Anda pasti kaburnya kuburan Cina kan? Betul. Saya juga pernah dulu itu. Tuh kan. Tapi udah pulang sekolah. Saya udah pulang sekolah, beneran pulang sekolah. Saya tuh nggak pernah bolos. Saya tuh dulu kalau sekolah bolosnya itu kalau SMP ya. Kan SMP 1 itu dekat sama pasar. Bolosnya itu di tengah jam sekolah ya. Jadi masuk dulu ke sekolah, datang. Nah, hari Senin sama Kamis itu jatahnya beli koran bola. Jadi pulang. Jadi lompat pagar di belakang itu dekat Iya. lapangan basket. Lompat pagar, jalan yang ke Pasar Natar. Habis itu balik lagi Beli nggak? koran bola, balik lagi ke sekolah. Oh, itu bukan bolos itu. Apa namanya? Statusnya izin itu. Ada pertanyaan lagi? Ngomong-ngomong punya buku ya? Iya. Oh iya. iya. Ada buku. Iya. Jadi teman kita ini Sinta ini nerbitin buku ya baru atau gimana? Apa tuh? Boleh diceritain nggak? Iya, lagi-lagi waktu itu kan berawalnya dari puisi. Jadi aku pernah menerbitkan buku pribadi, nggak aku bawa, harusnya dibawa. Harus Iya. dibawa. Nanti kita bisa ini. Saya nanti Gitu ya. gambarnya aja kita tampilin di sini. Boleh. Jadi di tahun 2017 gitu, itu buku pertama. Habis itu yang kedua yang kemarin karena kita bikin untuk wedding ya. Oh, yang untuk souvenir itu ya. Yang Keren. Judulnya apa yang 2017? taman terakhir. Taman terakhir. Masih dijual nggak itu di Gramet? Udah enggak lah, Udah enggak tapi ya? sempat sih. Sempat dijual. Masih ada, udah nggak banyak juga sih, masih ada beberapa. Gitu. Terus yang kemarin tuh karena memang untuk wedding ya, Wedding. sebenarnya judulnya Yes Dear. Yes, Yes, dear. dear. Oh, itu bentuknya buku ya? Iya. Full gitu buku. Buku satu buku. Oh. Beneran buku. Untuk souvenir itu. Untuk souvenir. Masih ada nggak? Ada di sana. Nanti kalau suami kesini dia Boleh. Yes, dear. Yes Dear. Maksudnya itu kayak dia menerima ya kan? Iya, Would you rusak. marry me? Iya, rusak gitu ya. Bukan dir rusa dong. Bukan dir rusa. Bukan D-E-E-R. Oh, deh ya. Bukan Yes Dear itu kunci supaya pernikahan awet tuh. Oh iya? Kenapa Iya, tuh? Karena kan kalau istri minta Pak, Yes, dear. Oh. Di kantor juga. Iya kan? Iya, kalau ayo kamu suruh kerjain tugas gitu. Ya, yes dear. Gitu. Sir. Yes, sir. Direktur maksud direktur. Yes, dear. Kurang ajar makanya. Dir. Nggak ada paknya lagi udahannya. Itu kunci. Iya kan kunci pernikahan bahagia. awet. Makanya judulnya itu Yes Dear. Yes, dear. Boleh. Oh iya sih, memang bikin buku yang sifatnya personal tuh kayaknya lebih bisa dalam ya. Iya, Iya. iya tergantung marketnya sih lagi-lagi kalau mau, Iya. iya kan? Paling enggak perasaan kita tercurahkan lah dalam sebuah tulisan ya gitu. Iya, paling enggak begitu. Menulis itu susah nggak sih menurut kamu? Tergantung mood kalau aku. Ya, benar sih benar. Nggak tahu kalau dirimu gimana, Bapak yang suka Aku menulis tuh juga? kalau nulis itu tergantung fakta. Jadi saya tuh nggak bisa nulis fiksi Oh, oke. karena saya terbiasa Oh, jadi liputan ya. status-status di Facebook tuh fakta semua dia. Ada fakta lah. Yang belakang-belakang kan biasanya Ada dramatisasi dikit. Tapi Ya kalau fakta. kalau itu banyak faktanya. Fakta ya. Lebih ada fakta-faktanya. Jadi memang
saya tuh karena terbiasa liputan, wawancara, jadi memang terbiasa nulis fakta. Oke. Tapi mungkin bisa agak didramatisir ya. Untuk ada tulisan lah ya. medsos ya, kalau Di- untuk berita ya nggak boleh. Dihiperbolakan ya gitu ya. Ya agak hiperbolik gitu. Kayak Oh, berarti misalnya, fiksi nggak bisa ya? saya nggak bisa. Saya pernah nyoba bikin fiksi, nggak bisa. Yang bener-bener ngawang gitu ya. Nggak ada based on true story-nya atau nggak ada latar belakang yang kejadian nyata gitu. Nggak bisa. Nggak saya. bisa. Nggak bisa. Tapi emang kayak gitu memang ada sih kayak gitu. Emang passionnya di tulisan-tulisan. Tapi kalau misalnya based on true story, kemudian dramatisir bisa. Oke. Harus ada contoh kisahnya gitu. Itu bisa saya. Kayak misalnya, saya tuh sering baca ini Andre Hirata. Oke. Nah, ya. itu kan katanya Based on ada true story-nya, tapi kemudian dia bilang juga itu didramatisasi kan. Itu mungkin bisa sih kalau kayak gitu, tapi belum saya coba. Boleh lah nanti kalau kapan-kapan diajarin nulis buku. Dongeng. Dongeng ya. Dongeng. Oke, itu aja ya. Ya udah cukup. Cukup sementara ini. Iya. Kita jangan banyak-banyak, nanti informasinya udah diambil semua. Ya, nanti nggak ada. Nah, nanti kapan-kapan kita undang lagi lah ya. Oke. Siapa tahu nanti Pijar Kata punya kegiatan bisa collab nih sama Sinta atau Sinta betul, jadi betul. pemateri atau Sinta jadi narasumber gitu. Apalagi ini kita memang lagi fokusnya tentang kegiatan anak-anak ya. Ya, edukasi untuk anak ya. Kita tolong nih nanti kalau misalnya ada kegiatan bisa disupport ya. Siap. Oke Siap, deh. siap, Ini siap. kita makasih banget juga nih udah datang jauh-jauh dari Natar, ya kan? Ya, Ke kan kita studio. di Natar. Kita minjem studionya. Kita orang Natar yang nggak mau ngaku Natar banget sebenarnya. Tapi tenang aja Nat. Tapi Natarisme udah ada ini tuh. Natar di hati atau Natar. Di hati. Udah ada yang nanyain. Apa itu? Kok bisa nggak sih Natarisme itu? Katanya mau bikin ini baru. Ini baru. Ismo baru. Ya. Gila, keren banget ya sih. Biasa aja sih. Malu sih jadinya. Kita aja. Terima kasih Sinta. Udah. Terima kasih semuanya juga udah mengundang di Iya. sini, ajak main. Ya, nanti next pokoknya mau lagi kalau Siap. diajak collab sama Pijar Siap, Kata ya. siap. Itu aja ya? Ada Cukup lagi? ya, cukup lah. Cukup. Terima kasih udah nonton Di- obrolan kami. Nantikan Natarisme episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.